Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia-Nya yang telah selalu tercurah limpahkan kepada kita semua. Sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan kembali untuk bisa merasakan kembali bulan suci Ramadan di tahun ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kakak-kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah Miss untuk menyampaikan kultum singkat yang dimana kultum yang akan Miss bawakan ini mengangkat tema belajar jujur di momentum puasa. Di antara hikmah di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah yaitu melatih kejujuran. Melatih kejujuran yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana kejujuran itu adalah sifat wajib, salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dimana dianjurkan untuk bisa kita teladani, untuk bisa kita ikuti, yaitu salah satunya adalah asyidik. Asyidik ini memiliki arti benar, selalu benar dan selalu berkata jujur. Kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu dianjurkan untuk berperilaku jujur, untuk berkata jujur. Nah, di sini jujur itu bukan hanya dalam perkataan saja, tapi juga dalam berperilaku. Di antaranya salah satu contoh jujur dalam perkataan yaitu kita selalu berbicara, selalu mengucapkan kata-kata yang keluar dari kita, lisan-lisan yang kita keluarkan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Ada nggak sih contohnya jujur dalam perkataan? Contohnya, misalkan bunda kalian bertanya, "Kak, hari ini apakah kakak sudah melaksanakan sholat 5 waktu?" Kalian menjawab, "Alhamdulillah bunda, hari ini kakak menjalankan sholat 5 waktu." Nah, apakah kalian menjawab sesuai dengan fakta? Iya, karena dari sholat subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah dilaksanakan. Artinya kalian menjawab pertanyaan dari bunda kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini kalian berkata jujur. Ada nggak sih ketidakjujuran dalam perkataan? Ada. Contohnya apa sih? Contohnya, misalkan ketika bunda kalian bertanya, "Kakak, hari ini apakah kakak sudah menjalankan sholat 5 waktu tanpa ada yang terlewat?" Kalian jawab, "Alhamdulillah bunda, hari ini kakak melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada yang terlewat." Tapi dalam hati kalian berbicara, "Ya Allah, padahal tadi pagi saya tidak melaksanakan sholat subuh. Maafkan saya berbohong karena saya tidak ingin dimarahi oleh bunda." Nah, ini menunjukkan ketidakjujuran dalam perkataan. Artinya, jawaban yang kalian berikan kepada bunda kalian itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena bunda kalian bertanya tanpa ada yang terlewat. Sholat tanpa ada yang terlewat. Namun pada kenyataannya, kalian tidak melaksanakan salah satu di antara kewajiban tersebut. Yaitu salah satunya misalkan meninggalkan sholat subuh karena bangun kesiangan. Nah, rugi gak sih kalian tidak jujur? Rugi. Di sisi lain, kalian membohongi bunda kalian juga membohongi diri sendiri. Kalian juga membohongi Allah. Nah, apa sih ruginya? Rugi karena pahala dari berpuasa kalian yang kalian dapatkan hari ini itu akan berkurang. Jadi amalan-amalan pahala yang kalian dapatkan yang tadinya banyak jadi berkurang. Karena apa? Karena sifat dari ketidakjujuran yang sudah kalian lakukan. Nah, salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam jujur dalam perkataan. Nah, tadi selain jujur dalam perkataan, ada juga jujur dalam perbuatan. Contohnya, misalkan jujur dalam perbuatan.
Nah, misalkan ketika kalian sedang sendiri di rumah, orang tua kalian sedang pergi atau sedang ada keperluan keluar, terus di rumah itu ada sisa-sisa makanan, sisa sahur misalkan. Nah, tergeletak di meja. Terus kalian lihat, wah ada makanan, boleh juga tuh. Tapi saya ingat hari ini saya harus berpuasa. Saya janji, saya sudah niat hari ini saya akan berpuasa sampai bedug maghrib datang. Nah, di situ akhirnya yang tadinya kalian ingin mengambil makanan tapi ternyata tidak jadi. Ya udah, karena akhirnya kalian melanjutkanlah puasa kalian meskipun tadi sempat tergoyak. Terus ada jujur tidak jujur dalam perbuatan. Nah, contoh nyata lagi, misalkan ketika kalian melihat makanan di meja, terus kalian makan tanpa pikir panjang, kalian mengambil makanan yang ada di meja. Lalu kalian tanpa sadar kalian sudah menghabiskan makanan itu. Lalu hari ini kan saya udah janji sama bunda saya mau puasa full, tapi saya tergoda oleh makanan yang ada di sini. Akhirnya ya udahlah, setelah kalian memakan makanan tersebut, kalian melanjutkan lagi puasanya dan bilang kepada bunda kalian kalau kalian itu sudah kalau kalian hari ini melaksanakan puasa 1 hari full. Nah, di sini kalian tidak jujur dalam perbuatan. Jadi bilangnya puasa, tapi kenyataannya tidak berpuasa karena di jam 12 siang tadi kalian misalkan memakan makanan sisa sahur yang ada di meja. Nah, maka dari itu sangat penting sekali di momen-momen sekarang ini, di bulan puasa saat ini, itu melatih kejujuran yang ada pada diri kita. Jadi di sisi lain, selain kita menahan hawa nafsu, selain kita menahan rasa lapar, rasa haus, kita juga berusaha untuk mengkualitaskan diri kita, yaitu salah satunya untuk terus meningkatkan kejujuran. Di sisi lain juga terutama di kalangan para pelajar, sering sekali terjadi ketidakjujuran, yaitu salah satunya adalah menyontek. Nah, ini merupakan salah satu ketidakjujuran dalam perbuatan. Nah, jadi diharapkan di bulan suci Ramadan ini kalian memperbaiki diri. Kita semua terus berupaya untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, khususnya melatih kesabaran yang ada di dalam, melatih kejujuran yang ada di dalam diri kita. Nah, ada nggak sih kerugian-kerugian yang kalian yang didapatkan dari ketidakjujuran? Pertama, ada salah satunya ya di antaranya. Pertama, dari hasil ketidakjujuran, hati kalian menjadi nggak tenang, bawaannya itu gelisah. Karena apa? Karena kalian ada sesuatu yang kalian sembunyikan, orang lain nggak tahu gitu. Jadi suatu kebohongan yang terus berusaha kalian sembunyikan, kalian terus merasa gelisah karena takut ketahuan bohongnya terbongkar, kebohongannya terbongkar. Terus kedua, hatinya merasa nggak tenang, selalu was-was gitu ya. Terus yang ketiga, kalian tidak dipercaya oleh lingkungan. Karena sekalinya orang yang sudah melakukan kebohongan, ketidakjujuran, itu kedepannya juga akan terus melakukan kebohongan. Jadi satu kebohongan yang kalian lakukan itu akan berpotensi ke depannya untuk kalian terus melakukan kebohongan tersebut. Maka dari itu teruslah berupaya menahan diri untuk tidak melakukan suatu kebohongan, baik itu dari perkataan maupun dari perbuatan ataupun dari sikap dan tingkah laku kalian. Nah, selain itu juga dalam kita berbuat jujur, ada nggak sih pahala-pahala yang kita dapatkan? Ada. Salah satunya pahala yang kita dapatkan itu bertambahnya amal ibadah kita. Jadi ketika kita ingin berbuat maksiat, terus kita ingat, oh ini itu dosa gitu. Jadi kita jujur sama diri kita sendiri. Terus di sisi lain yang bisa kita dapatkan dari kita berbuat jujur itu hati kita selalu menjadi tenang. Di sisi lain kita dapat pahala, hati kita selalu tenang. Kondisi hati kita selalu tentram. Karena apa? Karena kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang selalu berbuat jujur. Terus yang ketiga, dengan kita berbuat jujur, kita akan mudah dipercayai oleh orang lain. Karena apa? Orang kalau sudah percaya kepada kita, nanti kedepannya pun akan selalu percaya. Maka dari itu kita harus selalu bersikap jujur baik sama siapapun. Terus yang keempat, dengan kita berbuat jujur,
itu kita kemungkinan besar akan ada banyak orang yang suka sama kita, karena ada pepatah yang mengatakan ketika kita berusaha untuk menjadi orang baik, maka Allah pun juga akan menempatkan kita di antara orang-orang yang baik. Itu salah satunya yaitu dengan kita selalu berperilaku jujur gitu. Jadi maka dari itu penting sekali untuk kita semua terus berusaha untuk meningkatkan atau melatih kejujuran pada diri kita. Memang awalnya sulit, tapi lambat laun jika kita terus paksakan, itu nantinya akan menjadi terbiasa. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri kita dan untuk berperilaku jujur, misalkan untuk berperilaku jujur itu kita ingin melakukan suatu kebohongan sekali itu susah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk jujur sebelumnya. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu meningkatkan kejujuran, melatih kejujuran, terus meningkatkan iman dan akhlak kita. Nah, mungkin ada juga hadis ya, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa keutamaan yang bisa kita dapatkan dari jujur, yaitu dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah yang dimana berisi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur atau benar, karena akan ada banyak sekali manfaat yang bisa kalian peroleh ketika kalian bersama atau bergabung dengan orang-orang yang jujur. Nah, maka dari itu mulailah dari sekarang, latihlah diri kalian, diri kita semua untuk lebih mengutamakan kejujuran. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran ini juga salah satu kunci kita untuk meraih kesuksesan di masa depan. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.